Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wa khususan ila hadrati jami'il awliya wal ulama fi Indonesia, wa khususan ila hadrati Syekh Hasan Asy'ari wa masyayikhihi wa usulihi wa furu'ihi wa jama'atihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babul awwalu ay hadza al-babul awwalu. Utawi iki iku bab kang kaping pisan. Atau boleh juga al-babul awwalu utawi bab kang kaping pisan fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, iku tetep ing dalem mertelaake fadilahe ilmu wal ulama'i lan ulama, wa fadli ta'limihi lan kautamaane utawa fadilahe mulangake ilmu, wa ta'allumihi lan belajar ilmu. Berarti ini bab tentang apa? Keutamaan ilmu, keutamaan menjadi orang alim, keutamaan apa lagi? Mengajarkan ilmu, lalu keutamaan apa lagi? Belajar. Semuanya merupakan bentuk anugerah besar atau keutamaan. Qala dawuh Allahu sapa Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Yarfa'i bakal ngangkat Allahu sapa Gusti Allah alladhina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladhina minkum saking sira kabeh. Alladzina amanu minkum, ini selahnya mana? Amanu. Selah itu apa? Yang kembali. Jumlah yang mengandung aid, jumlah setelah mausul yang mengandung aid. Apa setelah mausul harus ada silahnya apa enggak usah? Harus ada. Syahidnya apa? Wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin laikin mustamila. Jadi silah itu di dalamnya mengandung aid. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada mausul. Amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh, walladzina lan ing wong akeh utul ilma kang den paringi ilmu sapa alladzina darajatin ing pira-pira derajat. Jadi yarfa'i itu maf'ulnya dua ya, mengangkat a pada kedudukan kajur, mengangkat Tony sebagai lurah, ya kan? Tadi ada maf'ul pertama, ada maf'ul kedua. Ai wayar fa'u lan tegese ngangkat sapa Gusti Allah al ulama ing pira-pira
wong alim mingkum saking sira kabeh darajatin ing pira-pira derajat bima sebab perkara jama'u kang padha ngumpulake sapa ulama minal ilmi bayane saking ilmu wal amali lan amal soleh. Coba terjemahkan dulu. Allah berfirman apa? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Diangkat berapa derajat? Diangkat bertingkat-tingkat derajatnya. Maksudnya apa? Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang alim di antara kalian. Diangkat berapa derajat? Banyak. Piro-piro derajat kok. Nanti kita akan tahu berapa ratus itu derajatnya. Ada keterangannya nanti. Sebab apa? Sebab ilmu dan amal yang mereka wujudkan bima jama'u minal ilmi wal amali. Sebab ilmu dan amal yang mereka kumpulkan, yang mereka wujudkan. Kalau ilmu tok tidak akan diangkat derajatnya. Bima jama'u minal ilmi wal amali kok harus digabung ilmu dengan amalnya. Tahu kalau sholat sunnah pahalanya banyak, ya belum akan memanen apa-apa kalau belum berusaha dipraktekkan. Ya, tahu kalau bersuci itu urut-urutannya begini, ya belum berbuah apa-apa, kamu belum bisa jadi suci kalau belum mengikuti mempraktekkan urutan-urutan tersebut. Baru setelah ilmu mengerti, oh paham, lalu kamu mempraktekkan sesuai pengetahuan itu, maka baru naik derajat, naik. Kamu paham, lalu praktek, naik lagi. Walaupun tidak semua ilmu informasi yang baik itu dapat kita amalkan, itu tidak semua. Tetapi tetap harus ada usaha untuk mempraktekkan atau mengamalkan sebagian yang kita mampu. Nah, seperti itu baru dikatakan ilmunya berbuah. Tapi kalau untuk menjadi sempurna kan tidak semudah itu, ya. Tapi kita sudah berusaha. Qala ngendikan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Muga-muga ngeridani Allahu sapa Gusti Allah anhuma saking Sayyid Abbas lan putra lanange Sayyid Abbas. Jadi khusus Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma karena ada ibnunya. Jadi dia itu anaknya Pak Abbas, maka yang didoakan radhiyallahu itu Pak Abbas juga, anaknya Pak Abbas juga, namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas. Darajatul ulama'i utawi piro-piro pangkate ulama fauqal mukminina iku sak ndure wong mukmin. Bisa baimi ati darajaten kelawan kacek piro 700 derajat. Ma utawi jarak bainat darajataini kang tetep antarane derajat loro khamsumiati amin iku 500 tahun. Nah, ini dia penjelasan dari yarfa'illahu alladzina amanu minkum tadi. Kok diangkat derajat itu derajatnya seberapa? Kata Ibnu Abbas, derajat ulama itu melebihi orang mukmin biasa. Berapa selisihnya? 700 tingkatan. Padahal antara tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya jaraknya berapa? 500 tahun.
Berarti antar derajat itu jaraknya tinggi sekali, jauh sekali. Tetapi kok jumlahnya 700. Itu terus kayak apa? Seperti bumi dan langit. Kita kalau jadi orang awam saja itu, ya Allah, seperti baina sama wa sumur, ya. Nanti bagikan langit dan sumur, terlalu jauh, nggak level. Makanya kita sebodoh-bodoh apapun kita ngaji terus, ya. Nah, biar berproses untuk tambah ngerti. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu ila akhirih. Syahida was naksani Allahu sapa Gusti Allah annahu ing setuhune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang berhak dan sembah iku maujud illahu angin Gusti Allah. Sing naksani sapa meneh wal malaikatu lan malaikat wa ulul ilmi lan wong kang anduweni ilmu al ayat. Fabada'a mongko ngawiti Allahu sapa Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah binafsihi kelawan awak dhewe ning Allah wa sanna lan ngaping pindoni sapa Allah bi malaikatihi kelawan malaikate Gusti Allah wa sallasalan ngaping teloni sapa Allah bi ahlil ilmi kelawan ahlul ilmi. Wa nahika itu maksudnya ngelarang, itu nyetop itu maksudnya nyukupi, ai hasbuka maksudnya begitu ya. Nahika itu apa sih? Ternyata itu hasbuka. Wa nahika lan nyukupi ing sira bihadza kelawan iki qauluhu ta'ala al-mazkur tadi syarafan apane mulyane wa fadlan lan fadilae utawa keutamaane wa jalalatan lan agunge wa nablan lan mulyane. Ya, coba terjemahkan. Allah di Quran bilang apa? Yang mengerti, memahami, menyaksikan bahwa Allah itu Esa. Esa, nggak ada tandingannya, nggak ada partnernya. Yang mampu menyaksikan kalau Allah itu Esa dengan persaksian yang sebenar-benarnya adalah Allah itu sendiri. Setelah Allah, yang mampu menyaksikan lagi siapa? Yang mampu bersaksi lagi siapa atas keesaan Allah? Malaikat. Yang mampu bersaksi lagi atas keesaan Allah itu siapa? Orang alim. Nah, maksudnya menyaksikan keesaan itu, kalau dalam pembelajaran tasawuf itu menyaksikan bahwa tidak ada fenomena apapun di dunia ini dalam lipatan-lipatan dimensi ini, nggak ada selain Allah saja. Memangnya kamu bisa melihat apa selain melihat Allah? Kalau orang berakal itu, kalau orang punya ilmu itu nggak akan melihat yang lain dalam setiap fenomena kecuali melihat Allah. Melihat orang tidur berarti melihat al-muhyi, al-mumitu, Allah yang maha mematikan. Jadi dia bisa merem karena dimatikan oleh Allah. Sukmanya keluyuran. Yang dia lihat kalau ada orang tidur adalah al-mumitu. Lah kalau lihat kamu bangun tengah malam jam 3, berarti saya melihat kamu bangun tengah malam, berarti saya sedang melihat apa? Sedang melihat al-muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Lihat orang tidur, lihat al-mumitu, Allah. Lihat orang bangun, lihat al-muhyi, oh yang maha menghidupkan. Kalau nggak dihidupkan kan kamu merem terus, nggak bisa bangun. Buktinya kok bangun? Karena ada yang menghidupkan.
Jadi orang yang berilmu itu, kita, amin, kalau sudah sampai tingkatan yang benar, jadi kalau sekarang belum, berarti belum benernya, itu nggak bisa melihat fenomena lain kecuali Allah saja di balik semua peristiwa, entah itu tampaknya positif, entah itu tampaknya negatif, nggak ada yang bisa dilihat kecuali Allah. Makanya Sayyidina Ali itu kan begini, ngapain saya perlu mati dulu? Kalau orang mau mukasyafah kan mati dulu, baru tahu, oh ternyata malaikat seperti ini, ternyata kekuasaan Allah seperti ini. Tapi kalau Sayyidina Ali, dia nggak perlu nunggu mati dulu, atau nggak perlu dapat mukasyafah dulu. Dia terlalu nyata, penampakan Allah lewat segala-galanya itu bagi beliau terlalu nyata. Jadi beliau bilang begini, lau kusyifa anil ghata mazdadtu yakinan. Seandainya kok satir di mataku ini dibuka, kamu kalau matanya dibuka, kamu bisa melihat apapun yang dikehendaki Allah. Bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, bisa melihat arwah, bisa melihat tanda-tanda di langit. Oh itu ada balak sedang turun, itu ada apa. Tapi kalau Sayyidina Ali, saya nggak perlu nunggu mata dibuka seperti itu dulu, baru saya meyakini Allah. Karena apa yang terlihat semuanya itu sudah terlalu gamblang, terlalu jelas Allah itu bagi saya. Lewat sesobek daun ya, urat-urat daun, kok bisa seteliti itu? Nanti ada pembuluh kapiler, ada stomata mulut daun, ada klorofil, ada apa. Dalam sebuah daun itu sudah bicara banyak tentang Allah. Ngapain kudu dibuka-buka seperti itu? Seandainya mataku dibuka, terus aku dapat mukasyafah, nggak akan tambah yakin tuh. Kenapa? Karena sudah terlalu yakin sekarang. Gak usah nunggu mati dulu. Itu Sayyidina Ali seperti itu. Nah, orang seperti itu namanya orang yang sudah syahidan annahu la ilaha illahu. Dia nggak bisa melihat apapun kecuali Allah. Nah, yang bisa seperti itu kan Allah. Lalu malaikat Allah. Karena malaikat bisa lintas dimensi ya, bisa diberi Allah pengetahuan tentang itu, jadi bisa menyaksikan itu. Lalu orang yang punya ilmu, kalau nggak punya ilmu, taunya ya ini terpisah dari Allah. Itu ya cupin aja, itu ya nyamuk aja. Nah, orang yang punya ilmu itu seperti itu, taunya semuanya terpisah dari Allah. Makanya kita moga-moga diberi ilmu sama Allah biar tidak sebodoh ini. Masih suka galau, stres, bahkan ada yang bunuh diri. Karena dia itu masih dalam tanda kutip masih menyekutukan Allah ya, masih melihat ini sebagai fenomena aja, ini sebagai batu yang ia lihat, batu aja. Dia belum melihat apa yang ada di balik batu, dia belum melihat hakikat batu itu. Jadi dia belum melihat Allah. Makanya maunya bunuh diri aja. Karena belum melihat Allah dalam persoalannya, dalam hal yang negatif, dalam hal yang positif ya. Nah, itu yang bisa menyaksikan kalau kita punya ilmu, makanya disuruh ngaji. Nih, Allah menyebut yang bisa menyaksikan itu nomor 1 Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga ahlul ilmi. Maka dia mendapatkan level ketiga, itu berarti kan level yang sangat tinggi. Masa level setelah Allah, setelah malaikat itu kan tinggi sekali. Udah cukup, sudah speechless deh kalau tingkatan sudah setinggi itu. Kok nomor 3 sih? Nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan, itu wa nablan itu maksudnya sudah speechless lah, betapa tingginya. Karena derajat pertama Allah, lalu malaikat, lalu dia orang berilmu. Udah stop, gak ada komen lagi, udah paham betapa tingginya derajatnya. Wa qala Allah Ta'ala innama
yakhsha Allah. Ora angin pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah al ulama'u sapa pira-pira ulama. Tidak takut kepada Allah kecuali para ulama. Yang paling takut, nah ditaksis dengan innama itu, hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kenapa kok paling takut? Karena paling ngerti kedudukannya Allah. Jadi takut kalau mengecewakan Tuhan. Paling takut kalau ini menyalahi perintahnya, nggak seperti yang dia garis, kagak seperti yang dia suruh, itu takut. Nah, kalau nggak ulama ya nggak arti, makanya nggak takut, makanya sering maksiat, sering berbuat fasik itu karena nggak duwe ilmu. Maksudnya gitu, makin berilmu makin takut, tapi takutnya ini takut kepengen mendekat. Bedanya khosyah sama khauf. Kalau khauf, khaufamin itu takut tetapi ingin menjauh. Contohnya takut sama apa? Ingin menjauh. Takut sama dosa, takut sama setan, takut sama neraka, takut sama maksiat. Itu kan pengen jauh, jijai, takut jangan sampai tersentuh gitu. Tapi kalau takut pada Allah itu segan, bukan berarti takut serem ya, tetapi segan, khawatir menyalahi perintah, khawatir mengecewakan dia, khawatir dia nggak tersenyum sama kita, khawatir kita nggak dipandang nanti di hari kiamat, khawatir dia diem aja nggak mau bicara sama kita. Nah itu ketakutan-ketakutan yang melebihi segala-galanya. Takut nggak disayang sama Allah. Itu maksudnya gitu. Kalau takut gak disayang kan bukan berarti kamu takut kabur tuh. Pengennya disayang kok. Berarti kan mendekat. Nah itu bedanya khosyah sama khauf. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina setuhune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira kebagusan ulaika iku utawi mengkono alladzina amanu wa amilus sholihat hum hiya alladzina amanu wa amilus sholihat ya, hum iku utawi alladzina amanu wa amilus sholihat khairul bariyati iku luweh bagus-baguse makhluk. Kalau ulaika iku utawi hum hiyo alladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ini ila qauli ta'ala itu maksudnya sepanjang itu. Ini ada di surat apa? Al-Bayyinah. Ya. Ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah makhluk terbaik. Lalu ulaika khairul bariyah. Jazaohum, balasan mereka apa? Di sisi Tuhan itu balasan mereka apa? Inda rabbihim jannatu adnin. Mereka akan mendapat balasan berupa surga Aden. Kalau orang Kristen ngomongnya surga Eden, ya, bukan Lia Eden yang aku jadi nabi. Itu Eden itu maksudnya nama surga itu, ya Eden. Tajri min tahtihal anhar, surga Aden
yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Nah ini puncaknya, puncak dari segala impian. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Allah senang, Allah sayang, Allah puas terhadap persembahan mereka. Wa radu'an, mereka juga puas dengan semua yang diberikan oleh Allah. Karena surga itu segala keinginan dipenuhi, maka mereka puas. Tapi jangan nungguin di surga kamu puas sama pemberian Tuhan. Di dunia dulu kamu puas dulu, terima kasih dulu, bahagia dulu. Tunjukkan kalau kamu puas dengan semua pemberian Tuhan, dengan sikap hidupmu yang bahagia, ceria, semangat, ceria, bahagia. Kalau wajahmu kucel, mengeluh, itu berarti kamu gak ridho. Gak ridho dengan yang sedang menimpa kamu, dengan rizki-rizki yang diberikan sama kamu gak senang. Kalau kamu gak senang dengan pemberian Tuhan, mana mungkin nanti Allah senang dengan persembahan kamu. Pengen diridhai, ya kamu ngeridhoi dulu, kamu terima kasih dulu, senang dulu, puas dulu dengan pemberian Allah. Nah yang bisa seperti itu siapa? Dzalika utawi mengkono-mengkono jannatu adn, yang akhirnya saling ridho sama Allah. Liman iku kedue wong khosya kang wedi sapa wong robbahu ing pangerane eman. Gitu. Semua kenikmatan itu nanti khusus dimiliki orang yang khosyah kepada Allah. Takut dalam arti takut kalau jauh, pengennya mendekat. Fakta mengkona terapi al ayatani opo ayat loro iku mau. Annal ulamaa ing setuhune piro-piro wong alim hum hiya ulama alladzina iku wong akeh yakhshauna kang padha wedi sapa wong akeh Allah ing Gusti Allah taala halih mahluhur sapa Allah. Waladzina lan utawi wong akeh yakhshauna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah hum iku utawi alladzina yakhshauna Allah khairul bariyati iku sak bagus-baguse makhluk. Fayun tiju mongko fayun, kalau fayun taju mongko dentokake, fayun tiju mongko ngetokake. Jadi postulat satu sama postulat kedua itu menyimpulkan, begitu. Boleh fayun taju mongko dentokake, maka disimpulkan juga boleh. Kalau postulat 1 sama postulat 2 menyimpulkan. Kalau fayun taju maka den toake atau disimpulkan. Sing ditoake apa? Anal ulama ahum khairul bariyati. Nah, kalau yang dibuat kesimpulan adalah anal ulama ahum khairul bariyati, bahwa sesungguhnya ulama adalah sebaik-baik makhluk. Tadi ya udah bisa ya. Postulat 1, postulat 2, lalu ada kesimpulan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa wonge lamun yurid iku ngersakake Allahu sapa Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing bagus
yufaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man fitini ing dalem agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikannya, Allah kok menghendaki bagus terhadap dia, maka dia dibuat paham persoalan agama. Maksudnya adalah, ini yang dimaksud simbol kebahagiaan adalah orang kalau paham masalah agama. Al-fiqhu fitin alamatus sa'adati. Itu yang dimaksud fikih di sini adalah fikih yang dianggap sebagai indikator yang bisa membuat kamu aman dan bahagia adalah al-ilmul ladzi yu'thiru sahibahu al-khasyata atau khasyatallahi, yaitu ilmu yang memberi efek pada pemiliknya khosyah kepada Allah. Itu baru dikatakan fikih atau faham agama, yaitu pengetahuan tentang syariat yang membuat kamu mewariskan sama kamu rasa khosyah kepada Allah. Kemudian wa yuwarrithuhu, lalu ilmu-ilmu fikih itu, ilmu-ilmu pemahaman agama itu mewariskan apa? Ta'zimahu, hurmatahu, wa yadfa'u ila adail faridati. Lalu mewariskan rasa, wah, Allah itu tambah agung, tambah tinggi, tambah berilmu, tambah kedudukan Allah itu semakin tinggi, kamu tambah hormat. Kemudian memberi dorongan, wa yadfa'u ila adai faridatihi, memberi dorongan, memberi motivasi kamu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kamu sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah. Nah, itu yang namanya yufaqihu fitin, yang namanya ilmu fikih yang membawa khairon. Jadi tidak sekedar ilmu fikih, tapi ilmu fikih yang membawa efek seperti itu. Maka dikatakan kalau Allah menghendakimu baik, kamu akan dibuat paham ilmu agama. Nah, karena ilmu agamanya bisa memberi efek seperti itu tadi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.